Kenapa ya banyak perokok ini sulit punya keturunan atau bahkan mandul teman-teman sampai bertahun-tahun? Ya memang nggak semua perokok seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Ya jujur aja, saya dulu juga perokok. Saya sampai 4 tahun saya mandul teman-teman semuanya. Dan dulu saya perokok berat juga. Lebih tepatnya beratin orang lain. Karena setiap ketemu teman saya selalu minta rokok teman-teman. Tapi om saya, dia perokok berat, seorang seniman teman-teman. Anaknya aja kalau di total-total mungkin ada 6. Mohon maaf, menikah sampai 3 kali teman-teman. Dengan ganti-ganti istri pun beliau tetap punya anak, totalnya ada 6. Nah pertanyaan besarnya, kok bisa perokok ini diidentifikasikan atau dikerucutkan orang-orang berkata bisa jadi penyebab kemandulan? Oke teman-teman, sebenarnya ini saya sudah jawab ya buat Kak SYL 6905. Saya sudah jawab nih sebenarnya kemarin nih, cuman nggak apa-apa, saya ulangi kembali teman-teman sekali lagi. Ini buat mengedukasi kita bersama teman-teman semuanya. Tidak ada hal iseng atau tidak ada hal yang sengaja dibuat di dalam sampul rokok. Rokok ini membunuhmu dan dapat menyebabkan kemandulan. Itu pasti ada penjelasan medisnya. Penjelasan medisnya adalah di setiap rokok teman-teman semuanya itu ada proses pembakaran nikotin. Kata kuncinya pembakaran nikotin. Dan di rokok juga banyak zat-zat yang lain yang berbahaya. Salah satunya bukan cuma bicara nikotin, namanya tar teman-teman semua. Tar itu bukan bro mau pergi nggak? Ntar aja deh bro. Bukan begitu ya. Maksudnya tar itu adalah zat yang kalau anda ngerokok itu bisa ada kuning-kuningnya di sini dan berbau. Dan kalau dilap di baju warna putih nanti berbekas. Itu namanya tar teman-teman ya. Zat itu berbahaya nggak? Berbahaya. Nikotin dan tar kalau dibakar, yang saya pelajarin dan saya tanya sama dokter, dia bisa merusak cairan kesuburan pria. Dan dia bisa menghambat perkembangan si calon sel telur wanita yang akan berovulasi atau menjadi pembelahan sempurna kalau di wanita. Makanya kalau di wanita dia merusak sel telur wanita, di pria merusak sel cairan kesuburan pria. Otomatis kalau bicara merusak sel cairan kesuburan pria dan merusak sel telur, ya otomatis akan jadi sulit untuk membuahi. Bukan berarti 100% membuat kemandulan. Tidak juga. Orang yang merokok yang memang fisik. Saya pernah nanya sama dokter, kenapa om saya kok dia bisa punya keturunan, bisa punya anak, bahkan anaknya ada 6, saya bilang begitu. Lalu dokter saya berkata, ya daya tahan tubuh orang beda-beda. Metabolisme tubuh orang beda-beda. Kita nggak bisa sama-samain antara si A dan si B atau si C gitu teman-teman semuanya. Ya jadi sekali lagi, kalau bisa dihindari jauh lebih bagus, karena saya pribadi pun alhamdulillah saya sudah berhenti merokok teman-teman semuanya ya. Selain menghabiskan uang, yang kedua juga saya udah punya anak sekarang kan, jelas mengganggu. Nanti kalau saya pulang harus mandi lagi, harus gosok gigi, lebih repot hidup saya. Jadi daripada saya repot, mendingan tidak usah repot. Kalau saya sih seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, yuk segera Anda bertobat para perokok. Tapi kalau memang belum bisa bertobat kayak saya dulu, ya udah, saya dulu konsumsi herbal khusus dari Tiongkok. Tapi saya akhirnya tetap bisa punya keturunan juga teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara saya pakai herbal yang dari Tiongkok itu, meskipun waktu itu saya masih menjadi seorang perokok.